Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Bapak Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Abdul Hamid MPDI selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Arifia Retna Yunita MPD selaku dosen pembimbing 2. Dan yang saya sayangi orang tua saya yang selalu mendoakan saya. Perkenalkan, nama saya Hasanatun Thoibah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Manajemen Sarana Digital dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Probolinggo. Alasan pemilihan judul ini karena perkembangan teknologi digital menuntut madrasah untuk beradaptasi dalam proses pembelajaran. Sarana digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan mutu pembelajaran, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada manajemen yang baik. Latar belakang masalah. Saat ini perkembangan teknologi digital sangat pesat dan mempengaruhi dunia pendidikan, termasuk di madrasah ibtidaiyah. Sarana digital seperti komputer, internet, dan smart TV dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan meningkatkan keaktifan siswa. Namun, ketersediaan sarana saja tidak cukup jika tidak dikelola dengan baik. Maka, sarana tersebut belum tentu mampu meningkatkan mutu pembelajaran. Sebagian penelitian sebelumnya lebih banyak membahas penggunaan media digital, sedangkan penelitian saya lebih fokus pada bagaimana manajemen sarana digital direncanakan, dimanfaatkan, dan dievaluasi agar benar-benar meningkatkan mutu pembelajaran di Min 2 Probolinggo. B. Fokus penelitian. Penelitian ini mengkaji 3 aspek utama, yaitu 1. Perencanaan sarana digital, 2. Pemanfaatannya dalam pembelajaran, 3. Evaluasi efektivitasnya. Jadi, penelitian ini tidak hanya melihat ketersediaan sarana, tetapi bagaimana pengelolaannya. C. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Pertama, bagaimana perencanaan manajemen sarana digital dalam meningkatkan mutu pembelajaran di Min 2 Probolinggo. Kedua, bagaimana pemanfaatan sarana digital dalam proses pembelajaran. Dan ketiga, bagaimana evaluasi manajemen sarana digital dalam peningkatan mutu pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Probolinggo. D. Tujuan penelitian. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan sarana digital dilakukan, bagaimana pemanfaatannya dalam proses pembelajaran, serta bagaimana evaluasi manajemen sarana digital dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran. Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah dan memperkaya teori tentang manajemen sarana digital di madrasah, serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Secara praktis, bagi madrasah, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam perencanaan dan evaluasi sarana digital. Bagi guru, dapat menjadi panduan dalam mengoptimalkan penggunaan sarana digital. Bagi siswa, diharapkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan bervariasi. Dan bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengalaman dalam bidang manajemen pendidikan. F. Kajian penelitian terdahulu. Terdapat 5 penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, penelitian Nurdiana dan Soleh menunjukkan bahwa manajemen sarana digital berbasis Smart TV meningkatkan mutu pembelajaran. 2. Penelitian Isroful Jannah membuktikan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana digital meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, penelitian Bestian dan Samsi Haryono menunjukkan bahwa manajemen media digital melalui perencanaan, pemanfaatan, dan evaluasi meningkatkan mutu pendidikan. 4. Penelitian Irfan Sitorus menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital dalam manajemen pendidikan meningkatkan efektivitas pembelajaran. 5. Penelitian Dedi Laswardi dan Agus Kurniawan menunjukkan bahwa transformasi digital meningkatkan efisiensi dan akses pendidikan. Namun, penelitian saya lakukan berbeda karena lebih fokus pada manajemen sarana digital secara menyeluruh. Bab 2 meliputi A. Kajian teori. 1. Pengertian manajemen sarana digital. A. Konsep manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen dapat dipahami sebagai seni, sebagai proses, sebagai ilmu dan seni, serta sebagai profesi. Dalam manajemen juga dikenal unsur 6M, yaitu manusia, material, mesin, metode, money, dan market. B. Pengertian sarana digital. Selanjutnya adalah pengertian sarana digital. Sarana digital merupakan perangkat atau fasilitas berbasis teknologi yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Contohnya seperti komputer, laptop, smart TV, proyektor, dan jaringan internet. Keberadaan sarana digital dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan membantu siswa lebih mudah memahami materi.
C. Manajemen sarana digital dalam pendidikan. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Pembelajaran tidak lagi hanya menggunakan metode ceramah, tetapi sudah berkembang menjadi pembelajaran berbasis teknologi yang lebih interaktif dan berpusat pada peserta didik. Karena itu, pengelolaan sarana digital menjadi sangat penting agar sekolah mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan tuntunan zaman. D. Fungsi manajemen sarana digital. 1. Perencanaan. Perencanaan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan sarana digital. 2. Pengorganisasian dan pelaksanaan. Untuk mengatur jadwal penggunaan dan memastikan sarana digunakan dalam pembelajaran. Sedangkan pengawasan dan evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas penggunaannya. 2. Mutu. Mutu dalam bahasa Arab berarti baik dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah quality yang berarti kualitas. Secara umum, mutu dapat diartikan sebagai tingkat kualitas yang mampu memenuhi atau bahkan melebihi harapan. Dalam pendidikan, mutu tidak hanya dilihat dari nilai atau hasil akhir siswa, tetapi juga dari proses pembelajaran yang berlangsung. Proses tersebut mencangkup kualitas bahan ajar, metode yang digunakan, kompetensi guru, sarana prasarana, serta sistem pengelolaan yang mendukung. Mutu juga bersifat dinamis, artinya harus selalu ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan agar kualitas pembelajaran semakin baik. 3. Pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran bukan sekedar penyampaian materi, tetapi proses membimbing siswa agar mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Agar tujuan tercapai secara efektif, diperlukan manajemen pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 4. Mutu pembelajaran. A. Pengertian mutu pembelajaran. Mutu pembelajaran mencerminkan kemampuan profesional guru dalam mengelola proses belajar mengajar secara efektif. Hal ini juga menunjukkan keberhasilan sekolah dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, kreatif, dan berdaya saing. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pemanfaatan sarana digital. B. Indikator mutu pembelajaran. Pertama, ketercapaian hasil belajar yang menunjukkan sejauh mana siswa berhasil memahami materi. 2. Keaktifan peserta didik, yaitu partisipasi aktif dalam diskusi, tanya jawab, dan tugas. Ketiga, motivasi, belajar yang mendorong siswa untuk terlibat secara penuh. Keempat, interaksi antar guru dan siswa serta antar siswa yang meningkatkan pemahaman dan kolaborasi di kelas. 5. Hubungan manajemen sarana digital dengan mutu pembelajaran. Manajemen sarana digital memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Pengelolaan smart TV, komputer, dan media digital menentukan kualitas interaksi, penyajian materi, dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan media digital membuat pembelajaran lebih menarik dan kontekstual, sehingga motivasi, keaktifan, dan hasil belajar siswa meningkat. Selain itu, evaluasi dan monitoring penggunaan sarana digital secara rutin sangat penting agar sekolah dapat memperbaiki proses belajar dan memastikan mutu pembelajaran terus meningkat. B. Kerangka konseptual. Judul, Manajemen Sarana Digital dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Probolinggo. 1. Manajemen sarana digital menjelaskan A. Konsep manajemen, B. Pengertian sarana digital, C. Manajemen sarana digital dalam pendidikan, D. Fungsi manajemen sarana digital. 2. Mutu. 3. Pembelajaran. 4. Mutu pembelajaran menjelaskan A. Pengertian mutu pembelajaran, B. Indikator mutu pembelajaran. 5. Hubungan manajemen sarana digital dengan mutu pembelajaran. Lanjut, bab 3 meliputi A. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena manajemen sarana digital di Min 2 Probolinggo, serta dampaknya terhadap mutu pembelajaran. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi manajemen sarana digital sebagaimana yang terjadi di lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. B. Kehadiran peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti hadir langsung di Min 2 Probolinggo dan berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Peneliti melakukan observasi penggunaan sarana digital, wawancara dengan kepala madrasah dan guru, serta mengumpulkan dokumentasi terkait kegiatan pembelajaran. C. Data dan sumber data. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. 1. Data primer diperoleh dari kepala madrasah, guru, dan staf pendukung terkait pengelolaan sarana digital di madrasah. 2. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen seperti profil madrasah, data sarana prasarana, laporan kegiatan, serta buku dan jurnal ilmiah yang relevan. D. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 1. Wawancara.
Digunakan untuk memperoleh informasi dari kepala madrasah dan guru mengenai manajemen sarana digital. 2. Observasi dilakukan untuk melihat langsung penggunaan sarana digital dalam proses pembelajaran. 3. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung seperti dokumen dan foto kegiatan. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari 4 tahap. Pertama, pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kedua, kondensasi data, yaitu menyederhanakan data agar fokus pada informasi yang relevan. Ketiga, penyajian data dalam bentuk narasi atau tabel. Keempat, penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Pengecekan keabsahan temuan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu 1. Triangulasi sumber, dilakukan dengan membandingkan informasi dari kepala madrasah, guru, dan staf. 2. Triangulasi teknik, dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumen madrasah sebagai bahan referensi untuk memperkuat data penelitian.